Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati, Allah, pernahkah kita berada di satu titik hidup di mana hati terasa lelah namun mulut tetap berusaha tersenyum? Pernahkah kita berdoa dalam sujud yang panjang, lalu bangkit dengan pertanyaan, "Ya Allah, kenapa hidupku begini-begini saja?" Kita melihat orang lain seolah hidupnya lebih mudah. Rezekinya lancar, doanya cepat dikabulkan. Sementara kita sudah berusaha, sudah bersabar, namun ujian seakan belum juga pergi. Di titik inilah iman diuji. Bukan saat kita tertawa, bukan saat kita dipuji, tapi saat hati ingin menyerah, namun kaki masih melangkah menuju sajadah. Saudaraku, bersyukur saat senang itu wajar. Hampir semua orang bisa melakukannya, tapi bersyukur saat sulit itulah tanda iman yang luar biasa. Karena bersyukur di tengah kesulitan bukan soal ucapan. Bukan sekadar mengatakan Alhamdulillah lalu hati tetap gelisah. Bersyukur saat sulit adalah keadaan hati. Hati yang berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti kenapa Engkau memilih jalan ini untukku. Tapi aku percaya Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik." Kadang Allah sengaja menunda jawaban doa. Bukan karena Dia tidak mendengar. Bukan karena Dia marah. Tapi karena Dia ingin kita lebih lama berada di dekatnya. Coba kita renungkan. Berapa banyak doa yang kita panjatkan saat hidup lapang. Dan berapa banyak doa yang keluar saat hidup sempit. Justru di saat sulit doa menjadi jujur. Air mata menjadi saksi, dan sujud menjadi tempat paling aman. Saudaraku, tema ini bukan untuk orang yang hidupnya sempurna. Tema ini untuk kita semua yang pernah kecewa, pernah merasa tertinggal, pernah merasa Allah terlalu lama menguji. Hari ini kita akan belajar satu hal penting, bahwa bersyukur saat sulit bukan tanda kelemahan, tapi tanda iman tertinggi. Jika hari ini hatimu sedang berat, jangan pergi. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi ujian yang kamu hadapi sekarang adalah pintu menuju kedekatan paling indah dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejak kecil kita diajarkan satu kalimat mulia yaitu Alhamdulillah. Ketika kita mendapat nikmat, kita diajarkan untuk mengucapkannya. Saat rezeki datang, saat kesehatan terjaga, saat keinginan tercapai. Dan itu benar, itu bagian dari iman. Namun tanpa kita sadari, pelan-pelan syukur kita menjadi bersyarat. Kita bersyukur jika keadaan sesuai harapan. Kita bersyukur jika hidup terasa mudah. Lalu bagaimana saat doa belum terkabul? Bagaimana saat usaha gagal? Bagaimana saat hidup terasa sempit? Disitulah hati mulai bertanya, masih pantaskah aku bersyukur? Saudaraku, syukur bukanlah hadiah untuk keadaan. Syukur adalah bukti keyakinan kepada Allah. Banyak orang berkata, aku akan bersyukur kalau masalahku selesai. Padahal orang beriman berkata, aku bersyukur karena Allah masih bersamaku di tengah masalah. Syukur yang benar bukan hanya di lisan, tapi terlihat dari sikap, dari cara kita tetap sholat walau hati berat, dari cara kita tetap berdoa walau belum melihat hasil. Seringkali kita lupa bahwa nikmat terbesar bukanlah harta, bukan jabatan, bukan pujian manusia. Nikmat terbesar adalah iman yang masih hidup, hati yang masih ingin kembali kepada Allah, air mata yang masih jatuh di sepertiga malam. Kalau hari ini kita masih bisa mengeluh kepada Allah, itu tanda iman belum mati, dan itu sudah layak untuk disyukuri. Saudaraku, jangan ukur kasih sayang Allah dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Ukur dari seberapa sering Allah mengundang kita untuk mendekat, karena bisa jadi kesulitan yang sedang kita jalani adalah cara Allah membersihkan hati kita, agar syukur kita tidak lagi bergantung pada keadaan tetapi murni karena iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati, Allah, pernahkah kita berada di satu titik hidup di mana hati terasa lelah namun mulut tetap berusaha tersenyum? Pernahkah kita berdoa dalam sujud yang panjang, lalu bangkit dengan pertanyaan, "Ya Allah, kenapa hidupku begini-begini saja?" Kita melihat orang lain seolah hidupnya lebih mudah. Rezekinya lancar, doanya cepat dikabulkan. Sementara kita sudah berusaha, sudah bersabar, namun ujian seakan belum juga pergi. Di titik inilah iman diuji. Bukan saat kita tertawa, bukan saat kita dipuji, tapi saat hati ingin menyerah, namun kaki masih melangkah menuju sajadah. Saudaraku, bersyukur saat senang itu wajar. Hampir semua orang bisa melakukannya, tapi bersyukur saat sulit itulah tanda iman yang luar biasa. Karena bersyukur di tengah kesulitan bukan soal ucapan. Bukan sekadar mengatakan Alhamdulillah lalu hati tetap gelisah. Bersyukur saat sulit adalah keadaan hati. Hati yang berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti kenapa Engkau memilih jalan ini untukku. Tapi aku percaya Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik." Kadang Allah sengaja menunda jawaban doa. Bukan karena Dia tidak mendengar. Bukan karena Dia marah.
tapi karena Dia ingin kita lebih lama berada di dekatnya. Coba kita renungkan, berapa banyak doa yang kita panjatkan saat hidup lapang, dan berapa banyak doa yang keluar saat hidup sempit. Justru di saat sulit doa menjadi jujur, air mata menjadi saksi, dan sujud menjadi tempat paling aman. Saudaraku, tema ini bukan untuk orang yang hidupnya sempurna. Tema ini untuk kita semua yang pernah kecewa, pernah merasa tertinggal, pernah merasa Allah terlalu lama menguji. Hari ini kita akan belajar satu hal penting, bahwa bersyukur saat sulit bukan tanda kelemahan, tapi tanda iman tertinggi. Jika hari ini hatimu sedang berat, jangan pergi. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi ujian yang kamu hadapi sekarang adalah pintu menuju kedekatan paling indah dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah merasakannya. Fase ketika kita tidak lagi marah, tidak lagi menangis keras, tapi justru diam. Bukan karena kuat, melainkan karena lelah. Lelah berharap, lelah menunggu. Lelah bertanya dalam hati, ya Allah, sampai kapan? Di fase ini, sholat masih dikerjakan, doa masih dipanjatkan, namun hati terasa kosong. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita sedang diuji. Apakah iman ini bertahan tanpa jawaban cepat? Saudaraku, ketahuilah Allah sangat mengenal hambanya. Allah tahu kapan kita kuat, Allah tahu kapan kita rapuh, dan Allah tahu kapan iman kita sedang berada di titik terendah. Justru pada saat iman terasa lemah, Allah membuka pintu pahala yang besar. Setiap sujud yang terasa berat lebih bernilai daripada sujud yang ringan. Setiap doa yang keluar dari hati yang hampir putus asa lebih dicintai Allah daripada doa saat kita lapang. Kadang Allah membiarkan kita lama berada dalam ujian, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memisahkan mana iman dan mana sekadar kebiasaan. Saudaraku, jangan merasa sendirian saat hatimu lelah. Para nabi pun pernah berada di titik yang sama, namun mereka tidak berhenti bersyukur. Mereka mengeluh kepada Allah, bukan tentang Allah. Dan disitulah perbedaannya. Jika hari ini hatimu sedang letih, itu bukan tanda imanmu lemah. Itu tanda imanmu sedang ditempa. Dan orang yang mampu bertahan di fase ini akan naik ke derajat yang tidak bisa dicapai oleh iman, yang hanya diuji dengan kenyamanan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di titik inilah banyak orang keliru memahami syukur. Mereka mengira bersyukur berarti harus selalu tersenyum. Bersyukur berarti tidak boleh sedih. Bersyukur berarti harus terlihat kuat. Padahal tidak demikian. Syukur tidak menuntut kita berpura-pura bahagia. Syukur tidak melarang air mata. Syukur tidak menghapus rasa sakit. Syukur hanya meminta satu hal, yaitu percaya. Percaya bahwa Allah Maha Adil. Percaya bahwa Allah Maha Mengetahui. Dan percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi ujian. Bersyukur saat sulit bukan berkata, "Ya Allah, aku baik-baik saja." Tapi berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku sedang sakit, tapi aku tetap percaya kepadamu." Saudaraku, di saat kita mengakui kelemahan di hadapan Allah, disitulah syukur menjadi ibadah yang paling dalam. Karena orang yang bersyukur dalam kesulitan tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia menggantungkan hatinya langsung kepada Allah. Ia tahu jika Allah menutup satu pintu, pasti ada pintu lain yang sedang disiapkan. Mungkin bukan pintu rezeki, mungkin pintu ketenangan, mungkin pintu kedewasaan iman. Dan ketahuilah, tidak semua orang diberi kemampuan untuk bersyukur saat sulit. Itu adalah karunia khusus. Karunia untuk hamba yang hatinya sedang dibersihkan. Karunia untuk hamba yang sedang dinaikkan derajatnya. Jika hari ini kamu masih bisa berkata, "Alhamdulillah ya Allah, meski aku belum mengerti hikmahnya," maka yakinlah, itu tanda imanmu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan iman selalu diawali dengan rasa tidak nyaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua orang berada di derajat iman yang sama. Ada iman yang tumbuh karena nikmat, ada iman yang bertahan karena kebiasaan, dan ada iman yang naik derajat karena ujian. Derajat iman tertinggi bukanlah iman yang hanya kuat saat hidup lapang, bukan iman yang tenang saat doa cepat dikabulkan. Derajat iman tertinggi adalah iman yang tetap bersujud saat hati sedang terluka. Inilah iman yang dimiliki para nabi, para hamba pilihan Allah. Mereka diuji bukan karena lemah, tapi karena kuat. Sabar saja sudah berat, tapi sabar yang disertai syukur itulah puncak iman. Sabar menahan rasa sakit, syukur menerima keputusan Allah. Orang yang sampai pada derajat ini tidak lagi sibuk menuntut. Ia belajar mempercayakan. Ia tidak berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau lakukan ini?" Tapi berkata, "Ya Allah, aku yakin ada kebaikan di balik keputusan-Mu." Saudaraku,
Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang tanpa lebih dulu mengujinya. Seperti emas, semakin tinggi kualitasnya, semakin panas api yang dilewati. Jika hari ini ujianmu terasa berat, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin karena Allah sedang menyiapkanmu naik ke derajat iman yang lebih tinggi. Dan yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang memilih untuk tetap bersyukur di tengah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua orang berada di derajat iman yang sama. Ada iman yang tumbuh karena nikmat, ada iman yang bertahan karena kebiasaan, dan ada iman yang naik derajat karena ujian. Derajat iman tertinggi bukanlah iman yang hanya kuat saat hidup lapang. Bukan iman yang tenang saat doa cepat dikabulkan. Derajat iman tertinggi adalah iman yang tetap bersujud saat hati sedang terluka. Inilah iman yang dimiliki para nabi, para hamba pilihan Allah. Mereka diuji bukan karena lemah, tapi karena kuat. Sabar saja sudah berat, tapi sabar yang disertai syukur itulah puncak iman. Sabar menahan rasa sakit, syukur menerima keputusan Allah. Orang yang sampai pada derajat ini tidak lagi sibuk menuntut. Ia belajar mempercayakan. Ia tidak berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau lakukan ini?" Tapi berkata, "Ya Allah, aku yakin ada kebaikan di balik keputusan-Mu." Saudaraku, Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang tanpa lebih dulu mengujinya. Seperti emas, semakin tinggi kualitasnya, semakin panas api yang dilewati. Jika hari ini ujianmu terasa berat, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin karena Allah sedang menyiapkanmu naik ke derajat iman yang lebih tinggi. Dan yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang memilih untuk tetap bersyukur di tengah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, di akhir pembahasan ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Tidak semua ujian bisa kita pahami. Tidak semua doa dijawab sesuai waktu yang kita inginkan. Dan tidak semua luka bisa langsung sembuh. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika hari ini hidupmu terasa berat, itu bukan tanda Allah menjauh. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu lebih dekat. Bersyukur saat sulit bukan berarti menyerah pada keadaan, tapi berserah kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Itu adalah doa yang paling sunyi, ibadah yang paling jujur, dan iman yang paling tinggi. Saudaraku, jika hari ini kamu masih bisa sholat, meski dengan hati yang lelah, itu sudah luar biasa. Jika hari ini kamu masih bisa berdoa, meski sambil menangis, itu sudah sangat mulia. Dan jika hari ini kamu masih bisa berkata, "Alhamdulillah ya Allah," meski hidup belum berubah, maka yakinlah, kamu sedang berada di jalan yang sangat dicintai Allah. Semoga Allah menguatkan hati kita, mengangkat derajat iman kita, dan mengganti setiap kesulitan dengan kebaikan yang tidak kita sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.